Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang mungkin masih di perjalanan dari kerja, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan tetap hati-hati di jalan. Adapun yang di ruang dengar masing-masing, mudah-mudahan tetap konsentrasi, khusyuk mengikuti kajian sore hari ini. Setelah kita mempelajari beberapa riwayat dan hadis pentingnya dakwah, dan kita telah punya kesimpulan bahwa setiap muslim wajib menyampaikan dakwah dengan dalil-dalil kurang lebih 8 poin. Saya ingin tegaskan di sini supaya tidak terjadi salah faham bahwa dakwah itu dilakukan setelah memiliki ilmu yang cukup memadai. Makanya balighu anni walau ayah ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab As-Sahwatul Islamiyah. Hendaknya kalian menyampaikan Islam bersama dalil-dalilnya. Jangan sampai tidak memakai dalil walaupun satu ayat. Ilmu yang bisa menegakkan dakwah tidak lain adalah ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i yang bisa menopang dan mengokohkan dakwah hanyalah ilmu syar'i yang bermanfaat. Kenapa harus ilmu? Karena dakwah itu merupakan proses transfer ilmu, transfer pengetahuan, dan untuk memantapkan keyakinan. Dan itu semua hanya diperoleh dengan satu cara, yaitu sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah ilmu itu dikuasai, maka la ilaha illallah akan menjadi mantap. Maka la ilaha illallah sebagai asas pendasaran keyakinan, kalau tidak didasari ilmu bagaimana bisa yakin? Umpamanya ada satu istilah sederhana Mas Ihsan ya. Wah, saya yakin banget. Apa? Wah, nggak tahu saya. Nah, lucu. Jadi keyakinan itu baru dibangun dengan baik setelah didasari dengan ilmu yang kuat. Maka faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi, orang yang kehilangan sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Makanya syahadat yang menjadi pondasi utama kehidupan, Allah tegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah itu didasarkan atas ilmu yang bermanfaat, maka Allah berikan janji berikutnya, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Oleh karena itu Imam Syekhul Hadis, bahkan kita bisa katakan Syekhani fil Hadis, yaitu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap sama bertindak. Maka tindakan apapun yang dilakukan oleh orang Islam, baik itu terkait dengan urusan pribadi, keluarga, masyarakat, berpolitik, bernegara, kalau jauh dari ilmu, maka semuanya akan kosong dari hasil.
Apalagi ucapan-ucapan tersebut terkait dengan ucapan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Enggak mungkin tanpa dasar ilmu itu. Dengan demikian, kalau kita berbicara masalah ilmu dunia saja kecil-kecilan, enggak mungkin kok ada orang akan bisa bicara soal komputer kalau tidak punya ilmu tentang komputer, latar belakang tentang masalah komputerisasi. Orang tidak akan berani bicara masalah kedokteran kalau dia tidak punya latar belakang ilmu medis. Orang tidak akan bisa bicara masalah soal teknik, macam-macam perbengkelan, tidak punya ilmu itu. Bagaimana kita bongkar pasang agama? Yang cukup aneh sekarang, orang enggan dan bahkan mungkin mundur, Mas, tolong turunin mesin saya BMW ini. Mungkin saya angkat tangan, Pak. Saya enggak pernah sekolah permesinan. Mas, tolong didandanin komputer saya, Mas. Oh, maaf Pak, saya angkat tangan. Saya enggak pernah punya latar belakang pengalaman untuk komputer. Mas, sekarang sih kalah bicara agama. Oh iya Pak. Dengan gampangnya bongkar pasang masalah agama, mengeluarkan fatwa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, man uftiya bi ghairi ilmin fa ithmuhu 'ala alladhi afta. Siapa yang mengeluarkan fatwa atau siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosa yang menanggungnya adalah orang yang memberikan fatwa. Dan orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah paling berani neraka. Nas'alullah al-afiyah. Dengan demikian, tidak ada orang yang memisahkan dakwah dengan ilmu, kecuali mungkin kita bisa katakan pembegal jalan atau wakil iblis yang telah diturunkan di muka bumi ini untuk merusak manusia. Karena apa? Tidak akan mungkin dakwah ini berjalan dengan baik tanpa dasar ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Tidak usah dijawab ini. Dengan demikian, bahkan Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang jahil, orang yang tidak memiliki itu sangat banyak derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan bahkan derajat yang paling tidak bisa dimiliki orang-orang jahil adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena takut itu yang benar hanya dibangun di atas ilmu. Karena takut kalau tidak didasari atas ilmu, maka takutnya itu khurafat. Maka orang bisa takut sama Nyi Roro Kidul, orang bisa takut sama kuntilanak, orang kadang takut terhadap kuburan, bahkan wali yang ada di kuburan ditakutin. Takut itulah khurafat karena tidak ada dasar ilmunya apa. Apa yang mendasari dari Quran Sunnah kita harus takut itu semua. Maka siapapun yang takut tanpa dasar ilmu, maka takutnya akan berubah menjadi khurafat. Tetapi kalau takut kita atas dasar ilmu, akan berubah menjadi khasyah. Dan itu tidak bisa kita berikan dan tidak berhak untuk kita takutin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini bukan dahsyatnya hanya memberikan bekal seorang da'i menjadi hebat, muslim yang rendahan menjadi kuat. Tetapi orang-orang yang Masya Allah, kelas Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dulu sudah diperbincangkan oleh sahabat-sahabat ketika mau masuk Islam. Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Ya Allah, jayakan Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Ada yang membincang-bincang barangkali yang masuk Islam ini Umar. Enggak mungkin sebelum keledainya masuk Islam. Tapi subhanallah, dengan ilmu, dengan Islam, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah kamu ingin melihat orang yang dulunya mati, kemudian saya jadikan hidup, kemudian saya berikan cahaya hidup di tengah manusia? Siapa? Di antaranya adalah Umar bin Khattab dengan ilmu. Dan ketika kita bicara ilmu, ya Mas Ihsan, al-ilmu maqama alaihi dalil.
Segala sesuatu yang tegak dengan dalil. Makanya kalau sekarang itu dikatakan ilmu sementara dalilnya tidak ada, baik dalil naqli, terutama ilmu syar'i, atau dalil akli, ilmu-ilmu eksak, maka bukan ilmu. Maka ilmu santet, ilmu tenung, ilmu filsafat itu bukan ilmu karena nggak ada dalilnya. Apalagi bukan hanya nggak ada dalilnya, ilmu dikutuk oleh Allah. Apalagi filsafat yang dikatakan oleh 4 madhab. Imam Abu Hanifah mengatakan bodohnya terhadap ilmu filsafat adalah pengetahuan. Dan tidak tahunya ilmu filsafat itu suatu ilmu. Dan mengilmui filsafat suatu kebodohan. Imam Malik mengatakan kalau seandainya ilmu filsafat itu merupakan satu ilmu yang sahih, yakin akan dipelajari oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti mempelajari Quran Sunnah, ilmu fikih dan hadis. Tapi itu kegelapan di atas kegelapan, dan kebodohan di atas kebodohan, dan kesesatan di atas kesesatan. Imam Syafi'i lebih keren. Aku ketemu orang diuji oleh Allah dengan segala dosa masih ringan, lebih aku cintai kecuali syirik ya, ketimbang orang yang diuji dengan ilmu filsafat. Dan hukuman saya, kata beliau, buat orang yang belajar ilmu filsafat dicambuk pakai pelepah kurma dan diarak keliling kota. Dan Imam Ahmad mengatakan sahibu kalamin zindik. Orang yang belajar, orang yang pelaku ya, penebar ilmu filsafat adalah zindik. Ini bukan ilmu karena ilmu adalah maqama alaihi dalil. Ini definisi. Segala sesuatu yang tegak berdasarkan ilmu adalah tegak berdasarkan dalil adalah ilmu. Kalau tidak, maka tidak dikatakan ilmu. Atau definisi lain yang telah didefinisikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Kashfus Syubhat dan juga kitab Ushulus Salasah syarahnya adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi. Itu definisi ilmu. Nah, sekarang kita akan berlanjut. Setelah kita mengetahui pentingnya ilmu dan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya menegaskan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Berarti standar kebaikan, baik itu baik pribadi, baik rumah tangga, apa saja, itu standarnya adalah ilmu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik dalam akidahnya, ibadahnya, dunia akhiratnya, rumah tangganya akan difahamkan masalah ilmu, faqih. Berarti sebaliknya pertanda orang itu diinginkan oleh Allah tidak baik, maka sulit untuk diajak ngaji, sulit untuk mempelajari agama. Coba lihat kehidupan orang yang sekarang mengerti agama dengan tidak mengerti. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Masya Allah, beda jauh. Dalam cara menghadapi masalah, dalam menyelesaikan masalah, dalam berumah tangga, di dalam bersosial, dalam berdagang, sangat jauh. Kehidupan orang yang punya ilmu akan dikontrol, apalagi ilmu yang bermanfaat. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, ilmu bukan banyaknya ngomong atau riwayat penukilan, akan tetapi cahaya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati, yang bisa memisahkan antara yang hak dengan batil, kalimat thayyib dengan khabis, antara halal dengan haram. Terang, sehingga sering kita ibaratkan ilmu itu seperti minyak yang menyinari lampu. Kalau terang maka ruangan itu juga akan jelas. Tapi kalau minyaknya tidak ada, maka hati itu akan redup menjadi gelap. Ya udah, namanya gelap, semuanya berubah menjadi hitam. Namun yang tadi saya katakan, tidak semua ilmu itu bermanfaat. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Perumpamaan aku diutus oleh Allah membawa suatu dari al-huda wal ilm. Kamathali ghaithin, seperti hujan. Makanya hujan itu perumpamaan seperti hidayah wal ilm. Jatuh. Asaba ardan kanat minha ta'ifatan tayyiban. Ia nyampe satu bumi yang sangat subur bagus. Qabilat alma wa ambatatil kala, ya, menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal ushbal kathir, dan menumbuhkan rumput yang sangat banyak, manfaat untuk hewan-hewan. Wa kana minha ajadib. Ajadib itu cadas, ya. Ditanami nggak bisa tapi masih bisa nyerap, ya lumayan. Nyimpen air, kalau didulang, dikeduk atau digali bisa keluar air jadi sumur.
manfaat untuk tanah yang lainnya. Fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wa sawqu wa zar'u. Mereka minum, mereka siramkan dan bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qay'an, menimpa satu bumi yang hanya sekedar batu. La tamsiku ma'an, tidak bisa menahan air, wala tumbitu kala'an, yang juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillahi, itu perumpamaan orang yang faqih dengan agama Allah. Wa nafa'ahu, dan bermanfaat, ma ba'athani Allahu bihi, yang diutus Allah denganku, yaitu ar-risalah Islam. Fa'alima wa 'allama, dia mengetahui dan dia ajarkan. Wa fadalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, ya dia mengerti tapi ternyata tidak mengangkat sama sekali kepalanya, artinya tidak merubah apa-apa. Dia punya ilmu, enggak punya ilmu sama saja. Itu katanya Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya wa Din, alimun bi ilmihi wa jahilun bi amalihi. Kalau kita lihat dari sisi ilmunya, Masya Allah, ya sangat banyak sekali. Tapi kalau kita lihat di sisi tindakannya, tidak ubahnya seperti orang bodoh. Ya, dari sisi dia amaliyahnya seperti orang bodoh. Dari mulai kehadirannya di masjid sholat jamaah seperti orang yang tidak punya ilmu. Dari sisi sekarang hubungannya dengan tetangga sama aja tidak orang punya ilmu. Sama orang tuanya, birrul walidainnya, sikap-sikapnya persis seperti orang tidak punya ilmu. Ini namanya alimun bi ilmihi wa jahilun bi amalihi. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, ya. Jadi dia tidak bisa menerima hidayah Allah yang telah aku bawa diutus dengannya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan yang kesimpulannya sudah pada pertemuan yang lalu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan ilmu yang sahih di sini adalah ilmu yang murtakas, ilmu yang berkonsentrasi terhadap Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Selain itu tidak bisa dikatakan ilmu. Dengarkan pesannya Imam Asy-Syafi'i, kullul ilmi siwal Qur'ani masghalatun. Setiap ilmu selain Al-Quran menyibukkan, illal haditha wa ilmal fiqhi fid dini, kecuali hadis dan ilmu fiqih di dalam masalah agama. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Yang namanya ilmu itu yang ada di dalamnya qala haddatsana, artinya bersanad. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama. Kalau bukan tanpa sanad, orang akan ngomong dengan seenaknya sembarangan, semua dinisbatkan kepada Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Maka sekarang qawaimnya adalah sanad. Sehingga pernah ada seorang tukang membuat hadis palsu, lapor kepada Harun Ar-Rasyid, wahai tuan, saya telah menyebarkan sekian ribu hadis palsu. Maka dia gundah. Langsung disampaikan kepada Abdullah ibn Mubarak dengan senyum dan tegar mengatakan, ta'ishu lahal jahabidah. Wahai tuan Raja Harun Ar-Rasyid, yang akan ngontrol semua itu adalah pendekar-pendekar ahli hadis. Jangan khawatir. Dengan demikian, ilmu yang benar adalah maqala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus asyayatin. Itu semua bisikan syaitan. Apalagi ilmu qala ini kila yang dikatakan menurut saya, padahal itu telah dikatakan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kathratis su'al wal qila wal qal wa idha'atul mal. Dan itu tanda-tanda kiamat. Di mana kalau sudah kita melihat syuhan muta'an, bakhil ditaati, wa hawan muttaba'an, hawas nafsu diikutin, wa ijaba kulli di ra'yin bi ra'yihi, orang bangga dengan pendapatnya sendiri. Maka kalau sudah seperti itu, sudah tinggalkan urusan orang-orang awam, pegang prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh agama.
Dan tolong dicamkan, ilmu yang dimaksud tadi adalah ilmu yang seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ilmu yang dipuji adalah ilmu Rasulullah. Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya anbiya, para nabi, tidak meninggalkan dinar dan dirham, dolar dan rupiah, akan tetapi meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Namun pokok ilmu itu ada 3. Al-ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi. Ilmu yang menyangkut tentang Allah dan nama serta sifatnya, itu pokok. Ini adalah inti, ini adalah akidah kita. Makanya banyak kitab-kitab yang membahas tentang masalah ilmu ini. Ilmu mengetahui Allah, ilmu mengetahui asma wa sifatnya, yang disebut dengan ilmu tauhid. Ini adalah asas dakwah para rasul, para nabi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu berita kabar tentang berita masa lalu dan yang akan datang, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang cerita para rasul, para nabi. Ini juga ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang mengenal perintah Allah, larangannya, amalul qalbi wa amalul jawarih. Ini semua harus kita miliki. Inilah ilmu yang telah ditegaskan oleh al-Islam, oleh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ini kita ingin tegaskan kepada para pendengar sekalian. Nanti kita akan buka tanya jawab. Setelah kita memiliki ilmu, maka ilmu itu harus kita amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Dan inilah yang berat. Dan ini termasuk tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah al-amalu bil ilm. Kalau tidak, na'udzubillah, kita akan terjerat dengan hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya hadis di mana orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian ususnya keluar, lalu ditonton oleh orang sekitarnya, dan dia musing atau muter-muter, karena orang Sumatera musing ya. Lalu ditanya, ditonton sambil ditanya orang-orang sekitarnya, malah kayak fulan, ada apa wahai fulan kamu di sini? Bukankah engkau dulu telah ceramah, kau sampaikan kebaikan, kau larang kemungkaran? Betul, aku sampaikan kebaikan, aku yang meninggalkan pertama kali, dan aku larang kalian satu perbuatan, aku yang pertama kali melanggarnya. Kemudian di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, di dalam musnadnya, Rasulullah mengatakan, "Mathalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'u an-nasa wa tahrik nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan, melupakan dirinya sendiri, seperti lilin membakar dirinya untuk menyinari orang lain. Makanya ilmu kalau hanya sekedar di lidah, itu adalah ilmunya Khawarij. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan, al-ilmu ilman, ilmu itu ada 2 macam. Al-ilmu fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi'. Ilmu yang ada di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu fil lisan, dzaka huwal ilmu, dzaka hujjatun alaih. Ilmu yang hanya di dalam lisan, itu nanti akan menjadi beban, menjadi tekanan, menjadi sanksi-sanksi berat bagi pelakunya, menjadi beban nanti di hadapan kiamat. Makanya dalam hadis Rasulullah, Al-Qur'anu laka aw alaik, Quran itu bisa membela dan mencelakakan kita. Maka pendengar sekalian yang kami cintai, baik yang di rumah maupun yang masih ada di perjalanan, cobalah kita berenung sejenak. Betapa banyaknya ceramah yang sudah kita dengar, petuah agama yang sudah kita kantongin, buku-buku agama yang sudah kita baca. Tetapi mana pengamalan kita? Ilmu hanya sebatas buat untuk orasi dan untuk berbasa-basi di panggung. Ilmu hanya sebagai buah bibir
sehingga menjadi ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah untuk kaum Khawarij, yaqra'una al-Qur'an wa lam yablughu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Nasallallahu al-afiyah. Pendengar sekalian, Radio Raja yang dicintai Allah, ilmu ini tidak akan bisa bersinar tanpa diamalkan, dan akan cepat sirna kalau tidak diamalkan. Dan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu ngomong, kamu berbicara, kamu tidak beramal? Sungguh sangat besar resiko dosanya kau ngomong tidak kamu kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran keras, katanya Ibnu Mas'ud, tidak ada teguran buat ahli ilmu yang paling keras kecuali ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu memerintahkan kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri padahal yang baca kitab adalah kamu? Afala ta'qilun? Apa kamu enggak pakai akal kesadaran dalam bahasanya? Apa kamu enggak pakai otak kamu? Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan cap kutukan kepada ahlul kitab. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Surat Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan, menyembunyikan apa yang telah saya turunkan berupa bayyinat wal huda, padahal sudah saya jelaskan kepada manusia, maka orang itu dikutuk oleh Allah dan dikutuk orang-orang yang mengutuk. Berarti di sini subhanallah, orang-orang yang ada ini berhak untuk mengutuk dia. Coba bayangkan wahai ahlul ilm, wahai orang yang telah punya ilmu, dan ini wasiat saya tujukan untuk diri saya. Apakah kita tidak merasa hati kita ini gemetar, kulit kita merinding mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Siapa? Mereka-mereka yang menyembunyikan dan tidak mengamalkan, tidak menyampaikan ilmu. Makanya setelah kita amalkan, kita dakwahkan, karena zakat ilmu adalah didakwahkan. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, man su'ila an ilmin ya'lamuhu, siapa yang ditanya tentang ilmu padahal dia tahu, fakatamahu, dia sembunyikan, uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin, dia akan dikendalikan Allah dengan kendali api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud sama Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Walhasil, saya ingin menegaskan kepada pendengar sekalian, ilmu itu pertama butuh dipelajari, kemudian dihafalkan, lalu diamalkan, kemudian didengarkan, insat konsentrasi, dan yang terakhir disebarkan. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud, sahabiyun jalil, mengatakan, ta'allamu, belajarlah. Ta'allamu, belajarlah, fa idza 'alimtum fa'malu. Kalau sudah kamu tahu, amalkan. Beliau juga mengatakan, innan nas ahsanul qawla kullahum. Orang pada pintar ngomong semua. Faman wafaqa fi'lahu qawlu fi'ma, faman wafaqa fi'luhu qawlahu, barang siapa yang perbuatannya sesuai dengan ucapan, fadzalika alladhi asaba hadzahu, dia dapat bagian yang untung. Wa man khalafa qawlu fi'lahu, barang siapa yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, fa innama yuwabbihu nafsahu, dia sebetulnya sedang memaki, mencela dan menjelekkan dirinya sendiri. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya hamalatal ilmi, wahai orang yang membawa ilmu, i'malu bihi, amalkan, fa innal alim man alima thumma amil. Yang namanya orang alim adalah orang yang mempunyai ilmu, berilmu kemudian diamalkan. Wa man wafaqa ilmuhu amalahu, barang siapa yang ilmunya sesuai dengan amalnya,
wa sayakunu aqwaman yahmiluna al-ilma la yujawizu tarakihim, karena akan muncul sekelompok kaum yang membawa ilmu sementara ilmunya tidak sampai ke tenggorokannya, tukhalifu sariratuhum alaniyatahum, yang dalam tidak sesuai dengan yang luar tidak sesuai dengan yang dalam, wa yukhalifu amalu ilmahu, amalnya menyelisih ilmunya, ilmunya menyelisih amalnya, yaqiduna hilaqan, dia berhalaqah-halaqah, fayubahi ba'duhum ba'da, satu dengan yang lainnya saling berbangga-bangga, hatta anna ar-rajula la yaghdab ala jalisihi, sampai di antara orang ada yang marah kepada temannya, yajlisa ila ghairihi wa yad'uhu, karena dia duduk kepada yang lainnya meninggalkan dia. Artinya majelis ta'lim saling rebutan jamaah, ya kan gitu. Ini meninggalkan ini akhirnya membenci, meninggalkan ini akhirnya membenci. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim, amal mereka tidak akan bisa diangkat dari majelisnya. Tilka ilallahi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Abu Darda, la takunu taqiyan, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa hatta takuna aliman, sampai kamu alim. Wala takunu bil ilmi jamilan, kamu tidak akan menjadi indah, cantik, elok dengan ilmu kamu hatta takuna bihi amilan, sampai kamu mengamalkannya. Gak bisa. Ilmu itu akan menjadi elok dan indah kalau sudah menghiasi diri kita, memancarkan akhlak yang mulia, memancarkan perbuatan yang bagus, memancarkan tindakan yang lurus, dan memancarkan ucapan-ucapan yang thayyib. Sehingga dikatakan di sini oleh penyair, innal ilma lam ta'mal bihi kana hujjatan 'alaik wa lam ta'dur bima anta jahiluhu. Ilmu itu kalau diamalkan akan menjadi beban kamu, dan tidak ada orang yang bisa memberikan uzur sementara kamu di dalam keadaan jahiluhu. La hasada illa fisnatain. Siapa orang yang tidak layak untuk dihasudin tersebut? Rajulun atahu Allahu malan fayusallitu ala halkatihi atau halakatihi fil haqq. Orang yang punya harta bisa dihabiskan untuk menyebarkan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Masya Allah, ini adalah harta yang terhormat. Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Harta yang baik hanya di tangan orang-orang yang baik. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, orang yang diberikan, dikarunia oleh Allah hikmah, ilmu. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira fa huwa yaqdi biha, dia gunakan, dia amalkan, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan kepada orang lain. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani, rabbi zidni ilma. Ya. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita ingin kasih ringkas atau cara cepat bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu. Tidak lain, kita harus berusaha memohon setiap saat kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian kita setiap saat berdoa, berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Karena orang kalau sudah tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, hidupnya pasti celaka. Karena hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak pernah puas, dan doanya tidak dikabulkan Allah. Kemudian yang tadi, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma, atau doa yang biasa ini bukan ma'thur dari Rasulullah, tapi sering dibiasakan oleh Syekhul Islam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimni, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimni. Kemudian yang kedua, al-ijtihad fi talabil ilmi, yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita, ada orang yang mengatakan, pernah datang ke Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya enggak mau cari ilmu. Kenapa? Takut nanti kalau sudah cari enggak mau menyia-nyiakan. Cukup kamu telah menyia-nyiakan ilmu karena enggak belajar. Belajar daripada enggak tahu, bodoh terus enggak mengamalkan. Itu mendingan tahu. Nah, dengan demikian Imam Asy-Syafi'i memberikan syarat,
ala lan tanalal ilma illa bisiddatin saumbika amma majmu'iha bitafasilihi dzakaun cerdas wa hirsun tama wa ijtihadun sungguh-sungguh wa bulghatun bekal wa suhbatu ustadin bimbingan ustad wa tuli zamanihi dan panjang zamannya. Dan kedua, ijtinabu jami'il ma'asiyah. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang sahih dan bermanfaat kalau tidak menghindarkan dari maksiat. Maksiat itu penyakitnya ilmu. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Di dalam ayat ini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dengan takwa Allah akan mengajarkan kita. Karena takwa itu menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya Imam Syafi'i pernah dipesan sama Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku telah mengadukan jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi', dia menunjukkan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna ilmallahi nurun, dia menceritakan kepadaku bahwa ilmu Allah adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asin, dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan orang ahli maksiat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, seorang qadhi ada punya 5, tidak akan pernah bersalah insyaallah dalam putusannya kalau punya 5. Yang pertama, fahman, kefahaman yang cukup. Wa haliman, halim maksudnya di sini hati pemaaf yang dikontrol dengan ilmu dan bijaksana, bukan pemaaf kalah. Wa afifan, nah ini bersih dari makan barang haram, dari suap, dari kotoran macam-macam. Saliban, orang yang kokoh kekar dan juga tegas, serta dia itu gigih, tidak gampang dibeli dengan apapun. Aliman, dia seorang alim. Saulan, pintar bertanya anil ilmi. Siapa yang punya ini, maka dia insyaallah akan bisa menjadi qadhi yang baik. Yang nomor 4, jangan sombong, jangan malu, karena itu penyakit ilmu yang paling berat. Seperti Ummu Sulaim sampai ketika menanyakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a. Kalau seandainya perempuan mimpi, apakah juga wajib mandi ya Rasulullah? Naam, idza ra'atil ma. Masya Allah. Oleh karena itu Imam Mujahid mengatakan, ithnani la yata'allaman. Ada 2 orang yang tidak pernah bisa belajar. Al-mustakbir wal mustahyi, orang yang sombong sama pemalu. Orang yang malu tidak akan bisa ketemu. Orang yang sombong tidak akan mendapatkan sesuatu dari ilmu. Karena ilmu itu ibarat air. Fa innal ma'a harbun lil makanil ali. Karena air itu anti untuk datang ke tempat yang tinggi, datang ke tempat rendah. Maka ilmu hanya bersama orang-orang tawadhu, dan ilmu akan anti terhadap orang-orang yang sombong. Dan yang terakhir, ini yang penting, ikhlas. Allahu Akbar, ikhlas. Ikhlas sesuatu kalimat yang sederhana tapi sulit untuk dicerna, diamalkan. Sampai ulama-ulama kesulitan untuk membenahi ikhlas. Seperti yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashad minan niyah. Tidak ada sesuatu yang paling sulit saya benahi, saya luruskan dibanding niat. Sehingga Rasulullah mengingatkan, man ta'allama ilman, siapa yang mengamalkan ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu itu dicari karena Allah Azza wa Jal, la yata'allamuhu, tidaklah belajar ternyata illa liyusiba bihi aradan minad dunya, tidaklah dicari kecuali untuk cari keuntungan dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, tidak menemukan baunya surga di hari kiamat. Nas'alullahal afiyah. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya juga, dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuntaslah dasar-dasar pokok di dalam masalah dakwah, yaitu ilmu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, kelanjutan contoh-contoh kisah-kisah dari kalangan sahabat dan tabi'in, bagaimana proses dakwah yang berjalan di tengah mereka. Mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita. Begitu Mas ya. Ya, bagi para pendengar Roja di mana saja Anda berada, demikian pembahasan berkaitan tentang tema kita sore ini, dasar-dasar pokok yang harus dimiliki oleh setiap dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan insya Allah kan kita buka sesi tanya jawab dan interaksi pada para pendengar semua. Kita berikan kesempatan yang luas. Dan bagi Anda yang ingin menanyakan pertanyaannya melalui pesan singkat di 088887631110 dengan format nama, alamat, kemudian pertanyaan. Sudah ada satu penelpon saja, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Qasim di Cilengsi. Cilengsi, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya ini Ustaz, bagaimana kalau kita belajar di majelis taklim, yang dimana majelis taklim itu mengajarkan masalah bid'ah itu. Apakah dapat pahala atau tidak? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab seperti jawaban Imam Malik. Anda boleh belajar kepada siapa saja kecuali kepada orang 4. Yang pertama, ahli hawa, yaitu bid'ah, yang mengajak kepada kebid'ahannya. Sampai Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Talibul Ilm, sampai belajar dalam masalah umum. Hatta bahasa Arab, gak boleh. Karena dia tidak aman, akan menularkan virus-virus di sela ta'lim, di sela-sela belajar. Yang keduanya orang yang safih, mu'linus safah. Maksudnya orang yang kerdil bodoh, yang ngelantur, yang jelas-jelas ngelanturnya. Kemudian yang ketiga, orang yang berdusta atas nama, berdusta di tengah orang manusia, walaupun belum pernah berdusta atas nama Rasulullah. Bohong sekali aja, itu udah gak layak ilmu diterima. Yaitu, apalagi bohong berkali-kali. Udah bohong, nuduh orang bohong lagi, kan repot. Dan yang keduanya, orang yang nampaknya baik, nampaknya soleh, tapi tidak bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Ini tidak boleh diambil. Ini namanya Ustadz toko besi nanti. Apa aja dikasihkan, ada kloset, pralon, toko, ya namanya racun tikus juga dijual nanti. Berbahaya. Ya, wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Kita angkat kembali dari penelpon yang selanjutnya, yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Rojiin di Ciputat. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Ya. Saya orang Pasuruan. Alhamdulillah. Ustaz juga orang Lamongan. Iya, podo santet ya Mas. Dari golongan Nahdiyin dulu. Alhamdulillah. Bisa tobat antum ya? Ya, alhamdulillah. Ketemunya di mana dulu? Setelah anak di Jakarta. Alhamdulillah. Udah berapa tahun? Enggak tahlilan? Udah 9 tahunan. Alhamdulillah. Ya udah. Pertanyaannya? Ya, pertanyaan begini. Di Pasuruan atau di sini pun di Jakarta banyak sekali dipakai gitu. Iya. Sumber ilmu di Nahdiyin dulu. Iya. Di kitab fikih biasanya pakai Fathul Qorib Ustaznya. Iya, betul. Lalu disari oleh kitab Li'anah kan gitu. Iya, I'anatul Talibin. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin itu banyak pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Iya. Tapi itu masih tetap dipakai oleh kebanyakan orang sampai sekarang, bahkan ditaklimkan di masjid-masjid dan sebagainya. Betul. Ini sungguh sangat memprihatinkan. So, bagaimana tentang hal ini Ustaz ya? Iya. Dan mohon pendapat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang betul. Di antara faktor penyesatan yang tidak kenal habis, Mas, adalah beredarnya kitab-kitab yang sudah sejak awal memang membentuk umat ini beragama secara salah. Contoh aja kitab Al-Barjanji Wad-Diba, atau kitab Durratun Nasihin, atau kitab-kitab yang seperti Sulam Safina, Safinatun Najah. Ada lagi Fathul Majid, bukan Fathul Majidnya Syekh Abdul Rahman, bukan. Fathul Majidnya Nawawi Bantani, yaitu mengajarkan Asy'ariyah, dan termasuk I'anatul Talibin. Walaupun di dalam beberapa poin-poin ada yang positif, seperti penulis kitab I'anatul Talibin di dalam Kitabul Janaiz mengatakan bahwa ngumpul-ngumpul setelah kematian dan bikin makanan itu bid'ah, termasuk diharamkan karena membuang-buang harta, karena Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Adapun di dalam kitab Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in disebutkan di sana nisfu sa'ban itu bid'ah. Di dalam kitab Durratun Nasihin juga sama.
nisfu Sya'ban, apalagi diadakan dengan gegap gempita, menyalakan lampu-lampu di masjid, mengadakan sholat berjamaah, itu bid'atun mungkaratun. Ini di dalam kitab itu. Tapi kenyataannya bid'ah tetap bergulir dan kesesatan terus terjadi dan mereka tidak sadar-sadar juga. Pertama memang masalah hidayah, Mas. Keduanya lingkungan. Saya amati sendiri yang dulu, yakin antum juga ngalamin. Kalau ente nggak keluar dari pesuruan mungkin juga nggak selamat itu ya. Gimana lingkungan itu kadang membentuk, menyeret. Coba bayangkan setiap hari kiai harus berhadapan dengan undangan tahlilan dan tahlilan. Kalau nggak gitu baca mitoni 7 bulanan. Kiai khawatir kehilangan jamaahnya, jamaah khawatir nggak punya kiai. Dari mana kita bisa mendapatkan seorang kiai bertaubat? Apalagi kalau sudah itu sudah menjadi ladang, repot kan gitu. Kalau nggak punya ladang gimana nanti cocoknya kan gitu. Dengan demikian butuh keberanian kuat, politika kuat, dan pokoknya kita harus berubah. Dan itu perubahan hanya didapat dari diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekarang kita serahkan pada pendengar bertanya lewat telepon atau via SMS. Baik, kita angkat satu penelpon kembali sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Umu di mana? Dengan Ibu Rianti di Bintara 4 Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz kan dalam berdakwah yang pasti kita harus menyertai dengan dalil ya. Ya. Dan dalil tersebut juga banyak terdapat dalam hadis. Ya, betul. Nah, hadis-hadis itu juga banyak macamnya Ustaz. Anak sebagai pemula bingung milihnya gitu. Yang utama terlebih dahulu tuh yang mana yang harus anak pelajari gitu. Jazakallah khair Ustaz. Ya, begini, tolong dicamkan bahwa hadis yang telah sampai ke kita ini sekarang untuk memisahkan semudah kita memisahkan antara makanan beras sama jagung. Alhamdulillah buku sudah dicetak, ulama sudah memisahkan, bahkan di antara mereka telah mempersembahkan hidupnya seluruh dari mulai awal hidup sampai dia meninggal dunia untuk memilah, memisah, mensahihkan, mentahqiq. Kita tinggal sekarang ada nggak kemauan untuk membaca. Makanya Anda tidak boleh mengajarkan satu pengajaran sebelum membaca. Minimal menganalisa dalil yang Anda sampaikan. Dan Alhamdulillah untuk sifat sholat Nabi ada buku yang sangat lengkap. Untuk sifat wudhu, untuk apa saja sekarang sudah buku-buku disiapkan secara praktis. Tinggal kita sekarang makan dok itu. Nah sekarang kadang sebagian umat Islam tinggal mangap dok itu nggak masuk, itu kan kebangetan itu. Padahal ulama dulu ibaratnya Mas itu dari mulai nandur ya, terus kemudian nanam ya, nyambitin rumput sampai berbuah, sudah digiling di ini sih sudah tinggal beras dimasak udah. Kita tinggal makannya dok. Makan aja nggak mau, subhanallah. Dha'ful himmah, kita ini memiliki kelemahan dalam himmah. Wallah dha'ful himmah. Padahal sarana sekarang untuk talabul ilmi lebih mudah jauh daripada ulama-ulama dahulu. Coba kalau seandainya ulama dulu punya fasilitas seperti Al-Maktabah Syamilah, Al-Waqfiyah itu subhanallah. Sekarang tinggal copy, tinggal klik, tinggal ini. Tapi semakin bodoh semakin jauh ilmu karena dha'ful himmah. Ya, wallahu a'lam. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja. Ya. Dari yang pertama dari Heni dan juga dari Citayam, dan ada beberapa pertanyaan yang sama. Apabila kita hidup di lingkungan yang penuh dengan kebid'ahan dan sunnah itu tenggelam, bagaimanakah cara mendakwahi tetangga ya menuju ke jalan yang benar? Tapi mereka menolak dan berhujjah bahwa apa yang mereka lakukan adalah sudah menjadi tradisi turun-temurun dari orang tua mereka, walaupun mereka faham dan mengetahui bahwa yang mereka lakukan tidak ada contohnya, bahkan masuk ke dalam perkara kesyirikan. Ya. Pertama kita harus camkan bahwa di seluruh lingkungan Indonesia ini adalah lingkungan yang hampir sama, cuman tekanan kekerasanannya yang beda-beda. Jadi tolong penanya jangan merasa dikepung ahli bid'ah sendirian. Tidak ada satu komplek pun yang sepi dari ahli bid'ah dan pengamal bid'ah. Ente mau hijrah kemanapun, hanya ada tempat satu yang aman insya Allah. Kalimantan sama orang hutan.
itu insya Allah nggak pernah tahlilan dia. Jadi dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, isbir ala sunnah, sabarlah kamu di atas sunnah. Dan kesabaran Anda hidup berpegang teguh di atas sunnah akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan sahabat. Dan Imam Al-Hasanul Basri, Sufyan Ats-Tsauri selalu mengatakan, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Adapun trik-trik, ya terlepas dari saya tidak tahu kondisi real bagaimana, tapi kenyataan rata-rata masyarakat itu cuma ada dua. Masyarakat yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, dan penduduk asli sama pendatang, itu aja ini ya. Untuk pendatang sama berpendidikan rata-rata tinggal di komplek-komplek itu insya Allah selagi tidak ada kiainya gampang untuk didekati. Makanya approach pendekatan persuasif dan kita memberikan qudwah yang baik ya, pendekatan yang lemah lembut insya Allah pada dasarnya mereka itu bukan menolak atas dasar dia itu atas dasar ilmu ngerti. Bukan, bodoh dia, nggak ngerti. Ya. Dengan demikian, kam min aibin qaulan sahihan fa afatuhu minal fahmi saqim, kata Imam Syafi'i. Berapa banyak orang yang menolak kebaikan asalnya adalah pemahaman yang sakit, dia salah faham. Maka di sini pendekatan mungkin kalau memang tidak bisa langsung lewat materi atau ini, lewat hadiah. Kita hadiri pertemuan-pertemuan mereka yang mubah seperti arisan atau seperti pertemuan-pertemuan walimah dan yang lainnya, atau ada kadang-kadang di kampung itu hanya sekedar ngumpul-ngumpul, hanya mungkin sekedar makan-makan, tetapi wasilah itu akhirnya kita tidak harus kita resmi langsung ceramah, tidak. Kita sentil, kita sentuh, kita diskusi dari omongan umum menjadi fokus. Insya Allah dari situ akan kita kena satu persatu. Yang penting metode. Makanya setelah ilmu Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapan lemah lembut, sikap persuasif, inilah yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh ikhwan di antara ikhwan kita. Sehingga ada kesimpulan ikhwan kita itu susah dipengaruhi dan susah mempengaruhi. Kalau susah dipengaruhi enak. Susah mempengaruhi ini ada apa? Karena ada mereka yang bertampilan kayak makhluk luar angkasa, baru turun 2 minggu, jadi nggak kenal orang bahwa ini bumi, jadi makhluk planet, sehingga bahasanya pun kurang akrab, senyum pun kurang bisa ya. Jadi ini tidak benar. Bahkan Rasulullah SAW menjadi contoh kita bersama. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kufar Quraisy, bagaimana menghadapi lawan-lawan dakwah, bagaimana menghadapi orang-orang yang jahil yang belum menerima Islam. Rasulullah SAW tidak pernah menghadapi dengan cara-cara keras, dengan cara kasar, bahkan dengan senyum, bahkan dengan halim memberikan maaf. Dan Rasulullah SAW hanya memberikan satu pelajaran, itu lewat media yang resmi, yaitu jihad. Selain itu Rasulullah SAW memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam sesuatu melainkan menghiasinya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan tolong kita akrab, kita komunikatif, kita dekati mereka, dan ada jangan sampai curang pembeda. Walaupun mereka belum hijab, walaupun mereka belum bisa menerima dakwah, dia bisa akrab dengan kita itu sudah potensi yang jangan disia-siakan. Ya, dia bisa menerima kita, bisa akrab, itu sudah jembatan. Dilanjutkan. Mudah-mudahan Allah kasih taufik usaha kita. Allah a'lam. Baik, Ustaz, kita angkat satu SMS kembali dari Tia di Jati Bening. Iya. Tadi disampaikan bahwa maksiat merupakan penyakit daripada ilmu itu, Ustaz, ya? Iya, betul. Maksiat itu seperti apa, Ustaz? Bagaimana bentuknya? Dan ahlu maksiat itu seperti apa? Jazakallah khair. Masya Allah. Ini ada orang yang nggak tahu maksiat. Padahal kamus maksiat di Indonesia sudah lengkap. Maksiat itu sangat banyak sekali. Ada maksiat yang besar, itulah yang dimaksud dosa besar. Di antaranya berzina, minum khamr, ya, ngerokok, nyukur jenggot, isbal. Ini semuanya dosa besar. Terus kemudian ghibah, namimah, memutuskan silaturahmi, durhaka kepada kedua orang tua, makan riba, terus kemudian mudminul khamri,
orang ini miskin yang sombong, ya. Ini termasuk ada orang yang bersumpah barangnya dengan sumpah dusta. Ini semua terutama yang thalathun la yandurullahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, itu yang berat. Di antaranya adalah al-mannan, orang yang ngungkit-ngungkit amal baiknya, termasuk sedekah, wal muzbil, orang yang izbal, dan termasuk adalah orang yang al-munfik sil'atahu bil halifil kadzib. Ini dosa besar. Adapun dosa kecil kalau dibiarin juga jadi besar. Mandang-mandang dibiarkan berkali-kali akan numpuk. Makanya orang itu kalau sudah membiarkan pandangannya itu binal, ya, bebas, tidak terkontrol, itu hatinya akan tercemar. Cemburunya akan luntur hilang. Dan perasaan dia terhadap wanita itu sudah membias dan kacau. Orang kalau membiarkan pandangannya, itu penyakitnya. Makanya di sini dijaga pandangannya dengan Allah menyuruh kita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu begitu juga mukminah. Karena apa? Karena itu akan memberikan kekebalan, tidak sensitif lagi terhadap maksiat. Wallahu a'lam. Baik. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita akan berikan kesempatan kembali untuk sesi yang kedua. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Al Fatimah, Bantar Gebang. Bantar Gebang. Sedikit dikecilkan ya Pak radio monitornya. Dikecilkan radio monitor, ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ya. Saya ingin nanya masalah sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya maulid Nabi Ustaz. Ya. Di sisi itu sering kedengaran kata-kata Wahabi Ustaz. Yang Anda tanyakan, apakah kata Wahabi itu dinisbatkan ke orang tuanya Syekh Muhammad Abdul Wahab, atau emang ada riwayatnya sebelum kelahiran beliau? Iya, cukup. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya tolong dicamkan bahwa ada kitab kitab sangat bagus sekali, dialog seputar Wahabi. Ada seorang ulama dari Mesir yang aslinya adalah keturunan Saudi lulusan Al-Azhar. Dia keliling kemudian menemui ulama-ulama Syam. Kenapa Anda memvonis Wahabi? Wahabi itu begini-begini. Apakah ini layak untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Setelah didiskusikan, ternyata yang dimaksud Wahabi adalah nisbat kepada Abdul Wahab ibn Abdurrahman Al-Khariji, Khawarij. Memang akidahnya rusak, mengkafirkan keluar kelompoknya, dan udahlah brutal. Nah, inilah ternyata setelah di dalam buku itu dijelaskan dengan detail dan baik, orang inilah dan kelompok inilah dan termasuk sempalan daripada Khawarij, yaitu Wahabi, dinisbatkan kepada tokohnya Abdul Wahab ibnu Abdurrahman Al-Khariji ini, dicematkan, diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak aneh. Berapa banyak orang-orang yang dikasih titel itu karena untuk sekedar menggulirkan fitnah. Contoh aja, di kita ada orang yang mungkin dituduh ya sekedar hanya Muhammadiyah, atau disuduh dengan sekedar ini kelompok ini padahal berlepas diri dari kelompok tersebut. Makanya kalau kita cocokkan dengan ajarannya, terus kemudian pemikirannya, kitabnya jauh dari yang mereka tuduhkan. Oleh karena itu ada di antara mereka ya pernah dihadiahkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dikelupas kulitnya. Maka orang yang tiap Jumat mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mencela, melaknat, kemudian dia kasih kitab tauhid itu dengan terkagum-kagumnya dan dengan pujian yang begitu berulang-ulang dilakukan. Masya Allah, tidak ada kitab yang bagus seperti ini. Quran Sunnah, Masya Allah, ini kitab bagus. Setelah diberitahu, Syekh, bagaimana kalau seandainya yang mengarang itu adalah orang yang kau kutuk setiap Jumat? Wah, enggak mungkin. Ini adalah yang mengarang Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah itu dia bertaubat, menangis, istighfar, dan untuk menutupin semua itu setiap Jumat dia berbalik mendoakan yarhamkumullah, ghafarallahu lahu, dan sampai meninggal dunia dia lakukan. Wallah, demi Allah, kalau seandainya mereka mau objektif, mau jujur, tidak emosional,
tidak akan punya celah untuk menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan Wahabi yang maksudnya adalah mereka-mereka yang sekarang katanya melakukan keonaran dan yang lainnya. Memang ada satu kelompok di Indonesia yang namanya kelompok tradisional, dan ini nanti kita akan buatkan buku khusus koreksi total terhadap ritual kaum tradisional. Di antaranya poin kesalahan mereka, semua yang tidak setuju dengan pendapat dia dituduh Wahabi. Nah ini semua. Jadi ini di antara poin dia ada beberapa poin kesalahan beragama kaum tradisional, yaitu tadi siapapun yang tidak sepaham sejalan dengan mereka dituduh Wahabi. Sallallahu alaihi, dan ini tidak sama sekali mengurangi kesemangatan kita dan merubah posisi kita, dan juga tidak akan menjadikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga kitab-kitabnya, dakwahnya berkurang sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita akan terima kembali di 8236543, masih punya cukup waktu bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Suwandi, Pak. Di mana nih, Pak? Di Bekasi. Silakan. Ini Pak, Ustaz mau tanya ini. Kan kalau dakwah salaf ini kan jadi saking baru minimnya nih Pak ya. Kalau misalkan satu RT gitu kan paling ada beberapa orang gitu ya. Jadi kalau untuk menjaga, menanamkan ilmunya ini dalam taraf kehidupannya, kalau menyatu, mempraktekkan itu bagaimana Pak ya? Mempraktekkan sahabat Ansor dengan Muhajirin biar terjaga, karena memang apa ya, orangnya menyebar gitu. Upaya gimana Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam konteks sekarang Pak, kalau kita kumpul ini lebih berbahaya. Mendingan nyebar. Bahkan dengan penyebaran itu, di komplek ini ada 3, ada 4, akhirnya apa? Syiar dakwah itu merata. Dan dakwah itu tersampaikan, dan masing-masing di tempat itu akan menjadi hujjah kaumnya. Kalau kita ngumpul dalam satu tempat repot, yang lainnya nggak kena. Dan ini sudah dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, lan yadhhaba ahlul Islam walakin yadhhabu ahlus sunnah hatta la yabqa fil qaryati illa rajulun wahid. Tidak akan lenyap itu, tidak akan punah pemeluk Islam. Yang punah adalah pemeluk ahli sunnah, sampai tidak tersisa di suatu tempat melainkan 1-2 orang. Dan itu sudah makhurin trisolir. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, tidak akan datang suatu zaman orang mukmin itu lebih hina ketimbang budak belia. Nasallallahu alaihi. Yang penting sabar Pak, sabar. Udah enggak ada kata lain. As-sabru jamil. Wallahu a'lam. Setelah telepon kita angkat kembali di 8236543 bagi para pendengar yang ingin bertanya, silahkan. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Bapak di mana? Saya tulisnya dari Tol ya. Di tol ya Pak. Jalan Pak. Hati-hati ya Pak. Nyetir apa? Nyetir ya. Iya, hati-hati ya Pak ya. Iya Ustaz. Silakan. Enggak, mau nanya ini, ada Ustaz yang mengusung sedekah, tema-tema sedekah, itu mengatakan bahwa sedekah mulai dibarengi dengan niat seperti gini, kita sedekah sekian gitu ya. Kita mengharapkan, ya Allah saya mau beli mobil BMW misalnya gitu. Masya Allah. Tukar tambahnya gede banget. Itu boleh Ustaz? Iya. Gimana cara sedekah yang baik? Iya. Iya. Jadi seperti apa? Cukup gitu? ya Pak ya. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Ini ruslah ini. Tukar gulingnya gede banget. Kalau goro ditukar sama ini mungkin masih ini ya. Nah ini gini Pak. Tolong dicamkan bahwa kita ibadah jangan sampai pamrih. Karena itu akan mengurangi keikhlasan kita. Walaupun kita boleh tawassul. Boleh tawassul, boleh. Tapi jangan sampai, ya Allah, anak udah rajin duha, kok toko kelontong saya nggak laku-laku? Ya Allah, saya udah rajin tahajud, kok suami saya gak naik-naik pangkatnya? Ya Allah, nah ini nanti keliru. Tapi kita tawassul aja. Kita ikhlaskan tahajud kita ikhlaskan sekarang duha kita. Bahkan katanya Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu bisa membuat suatu amalan yang kau sembunyikan, nggak diketahui orang secara ikhlas, lebih baik, maka itu lakukan. Supaya jadi andalan ketika kita tawassul. Seperti orang tawassul dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tawassul dengan dia
sudah mau melakukan zina tapi tidak jadi, dia menyimpan harta opah yang awalnya kecil dikembangkan jadi banyak, tawassul dengan itu boleh. Tapi kalau beramal, saya sedekah pada yatim piatu supaya usaha saya lancar, ini keliru. Ya, keliru ya. Yang sedekah yang benar, ya Allah, aku letakkan ini di jalan-Mu untuk mencari ridha-Mu, untuk supaya meraih surga-Mu. Ya Allah, saya buang ini tidak akan saya ingat. Bahkan usahakan Pak, kalau melempar sedekah, jangan sampai kita ingat. Lemparlah seperti kita melempar kotoran kita. Dan usahakan sembunyikan segala amal. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah rajulun tasaddaq fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Ini cara sedekah yang benar. Nanti setelah itu ikhlas betul saat kita sedang berdalam posisi membutuhkan, ya Allah, saya akan mau masuk kerja. Ya Allah, saya pernah punya amalan begini. Ya Allah, kalau Engkau terima itu sebagai amal yang soleh ikhlas, ya Allah, maka masukkan aku, loloskan aku dari kesulitan ini. Boleh tawasul seperti itu. Allah a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan dari telepon satu kembali. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Usman di Cikarang, Pak Ustaz. Iya. Ini saya mau nanya, saya BTN nih, kreditannya itu masih lama Pak Ustaz nih. 2013 baru lunas. Terus kan itu riba Pak Ustaz ya? Iya. Tapi saya di rumah ini udah suka sholat dengan keluarga istri itu. Terus gimana Pak Ustaz? Sholatnya diterima apa tidak gitu? Ya, cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat Anda insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memang sekarang ini rumah itu sudah hampir tuntas, maka kalau memang sulit untuk diambil kembali, dipindah kembali, maka Anda teruskan dan nanti banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak sedekah untuk menutupin kesalahan itu semuanya. Dan taubatan nasuhah insyaallah. Adapun salat di tempat rumah seperti itu dibolehkan dan sah salatnya. Wallahu a'lam. Seperti juga fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika beliau ditanya boleh enggak kita salat di masjid yang dibangun dengan harta riba, beliau menjawab di dalam majmu' fatwanya dibolehkan. Wallahu a'lam. Kita angkat dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haikal di Cilengsi, bagaimana membedakan ilmu ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah, di mana mereka mengatakan bahwa kami adalah ahlus sunnah? Maksudnya, kalau begini Mas, tolong dicamkan, ahlu sunnah adalah, tolong ahlu, itu namanya ahlu pasti ahli. Iya. Ahli komputer, berarti orang tersebut faham tentang masalah komputer. Ahli apa? Ahli bengkel. Ahli apa? Itu pasti. Ahli bekam. Begitu kan gitu. Ahli sunnah berarti orang tersebut faham bongkar pasang sunnah. Status sunnah, dhaif dan sahihnya sunnah. Dan bagaimana cara memahami sunnah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Dan cukup sangat bisa dibedakan. Nah, adapun sekarang masalah-masalah yang mungkin di tengah kita sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, maka penyimpangan itu kita ukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau cocok maka dia kita katakan ahli sunnah, maka kalau tidak, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan itu bisa diketahui lewat kita ukur dengan kebenaran yang ada. Maka belajar. Oleh karena itu, ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang, dan kenalilah, fahami, pelajari kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Wallahu a'lam. Cukup saya sudah? Ya. Kesimpulan terakhir mungkin. Ya. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di radio, baik studio maupun di Masjid Al-Barakah, yang setia mengikuti kajian lewat studio ini. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi manfaat. Dan juga pendengar yang di rumah maupun masih di jalan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau dilayangkan belum sempat atau tidak sampai, atau mungkin waktu kita terbatas. Mudah-mudahan kita sambung kembali. Intinya,
Saya ingin tegaskan bahwa kesempatan untuk mencari ilmu jangan disia-siakan. Umur yang pendek hiasi dengan ilmu yang bermanfaat. Dekatkan diri Anda dengan ilmu dan ulama. Itu akan memberikan kebahagiaan Anda dunia akhirat. Dan saya juga ucapkan kepada Mas Ihsan, Mas Fawas yang menemani saya dari mulai jam 4:30. Mudah-mudahan Allah terima amalnya dan dijadikan di timbangan kebaikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.